Mari bersama-sama kedua-dua tangan umat Tuhan. Katakan terima kasih Yesus buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bersuka cita Yesus buat kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus Lord God. Bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan mereka gantikan tempat ini. Kemuliaan Tuhan dicurahkan. Kemuliaan Tuhan telah nyata di tempat ini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Bersama nyatakan kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Oh Yesus, kemuliaan-Nya, amin, telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya
datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan tak Amin, dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, bersama-sama nyatakan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa nyatakan bersama Tuhan menyembah Yesus. Amin. Kemuliaan Tuhan tak Segala bangsa akan datang menyembah Yesus.
Thank you Jesus, thank you God. Dua-dua tangan terangkat umatnya, bersama-sama dia, puji dia. Haleluya. Thank you Lord God. Kami terima kuasa-Mu yang penuh bekerja Tuhan. Kami terima kuasa-Mu di tempat ini. Thank you Jesus. Sama-sama angkat suara Tuhan di tempat ini. Semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bersama-sama Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya amin. Katakan amin. Aku percaya. Yes. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang bersuka cita dan semangat katakan amin. Yesus Tuhan.
Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bersama-sama dengan tepuk tangan paling meriah, sebab Yesus Raja di atas segala raja, serahkan amin. Jangan aku percaya. Hey, woo. Mari bersama-sama menari menyembah Tuhan Tuhan, Allah yang berkuasa. Oh, thank you Jesus. Terima kasih. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bersama, terpujilah Engkau Raja. Woo! Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Salam-salam kepada dahsyat, paling terhormat Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Serahkan amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kami Yesus, yang bersuka cita suami yang lain seperti Engkau. Kau sumber kekuatan kami, adalah kekuatan kami untuk menghadapi setiap musuh kami, setiap lawan kami. Sebab itu hari kami berdiri Tuhan dengan teguh. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar atas setiap umat-Mu di tempat ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Yesus. Kuasa-Mu yang terbesar, Engkau menantikan Tuhan. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Oh, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
hamba di tempat ini Tuhan. Di tangan-tangan yang terangkat hingga titik yang berserah. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, kuasa-Mu bekerja. Yesus, terima kasih Tuhan. Yeah, Ramaya Sikiri Jesus. Oh, mari bersama-sama kedua tangan umat Tuhan. Serahkan hati yang terbaik. Semua berkat Tuhan datang dan ada di dalam kehidupan kita di dalam umat Tuhan. Amin. Percaya Tuhan. Bersama-sama katakan. Haleluya. Yesus. Jesus God. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang ambil bagian dalam doa puasa Daniel di hari yang kelima ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jawaban. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, pemulihan rumah tangga, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan bisnis, keuangan, ekonomi. Tuhan yang memberkati. Tuhan, umat-Mu yang sampai hari ini berdoa untuk pemulihan karir, pemulihan kesehatan. Tuhan, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah pemberitaan firman hari ini disertai oleh tanda-tanda, mujizat, dan keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, gereja Tuhan. Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang kelima dalam ibadah doa puasa Daniel yang akan kita adakan
yang akan kita selesaikan sampai tanggal 22 di bulan ini. Gereja Tuhan, saudaraku, hari ini tema khotbah kita hari ini adalah rahasia doa yang berdampak. Saudaraku, rahasia doa yang berdampak. Bagaimana doa bisa menyembuhkan? Bagaimana melalui doa, saudaraku, pernikahan dipulihkan? Bagaimana melalui doa, saudaraku, anak-anak boleh diselamatkan? Bagaimana melalui doa, bisnis, keuangan, pelayanan boleh diberkati berlimpah-limpah? Saudaraku, gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Yesaya 45 ayat 19. Yesaya pasal 45 ayat 19. Haleluya. Saudaraku, Yesaya pasal 45 ayat 19. Kita harus percaya bahwa setiap kali kita berdoa, haleluya, setiap kali kita mencari Tuhan, saudaraku, bahwa kita tidak mencari Tuhan dengan sia-sia. Setiap kali kita mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Tuhan. Dan kalau kita menemukan Tuhan, kita pasti menemukan jawaban dari setiap apa yang kita doakan. Yesaya 45 ayat 19. Yesaya 45 ayat 19. Amin. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tuhan katakan, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar. Aku Tuhan selalu berkata benar. Gereja Selalu memberitakan apa yang lurus. selalu memberitakan apa yang lurus. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tuhan berkata kepada umatnya, aku tidak pernah menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Dengan kata lain, gereja Tuhan, haleluya, engkau dan saya yang mencari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa gereja Tuhan, Tuhan mendeklarasi bahwa setiap orang yang mencari Dia pasti akan menemukan Dia. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, maka saya percaya dalam doa puasa Daniel selama 21 hari ini, saudara dan saya yang masuk dalam doa puasa ini, engkau dan saya yang bertekun mencari Tuhan, saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu, saudaraku, haleluya, akan memberikan dirinya ditemui oleh umatnya. Dan saudaraku, apa artinya? Artinya, saudaraku, bahwa ketika kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka saudaraku, Tuhan itu yang akan memberikan jawaban atas setiap pokok-pokok doa kita. Ulangi lagi, Yesaya 45 ayat 19. Haleluya. Yesaya 45 ayat 19. Amin. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar. Aku Tuhan selalu berkata benar. Selalu memberitakan apa yang lurus. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa engkau dan saya yang mencari Tuhan, saudaraku, bahwa pencarian kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Dengan kata lain, gereja Tuhan, bahwa dalam doa puasa Daniel ini, saudaraku dan saya, engkau dan saya akan mengalami Tuhan dan akan mengalami jawaban-jawaban doa dari setiap pokok-pokok doa yang kita bawa di hadapan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, kalau kita percaya bahwa setiap kali kita berdoa ada jawaban, setiap kali kita mencari Tuhan, bahwa waktu kita mencari Tuhan tidak sia-sia, tapi waktu kita mencari Tuhan, bahwa Tuhan itu akan, saudaraku, akan berkenan untuk ditemui oleh umatnya. Saudaraku, maka hari ini kita belajar apa yang membuat, saudaraku, haleluya, apa yang membuat doa kita bisa berdampak dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Mazmur 138 ayat yang kedua. Saudaraku, Mazmur 138 ayat yang kedua. Maka yang pertama, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, semua doa harus ada dasar firman-Nya. Saya ulangi, semua doa harus ada dasar firman-Nya. Mazmur 138 ayat yang kedua. Haleluya. Mazmur 138 ayat 2. Amin. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setiamu. Oleh karena kasih-Mu dan kasih setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Saudaraku, sebab janjimu, sebab firman-Mu melebihi segala sesuatu. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa firman Allah itu melebihi segala sesuatu? Maka yang pertama, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan pewahyuan firman. Saya ulangi, doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan pewahyuan firman. Makanya itu gereja Tuhan, semua doa harus ada dasar firman-Nya. Maka saudara kulihat Alkitab saudara, haleluya, dalam Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Mazmur 89 ayat 35. Haleluya. Mazmur 89 ayat 35. Amin. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan katakan, aku tidak melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, dari bibir Tuhan tidak akan diubah.
Dengan kata lain gereja Tuhan, pentingnya engkau dan saya sebelum masuk di dalam doa, engkau dan saya harus mendapatkan pewahyuan akan firman Allah. Sehingga gereja Tuhan, waktu engkau berdoa, gereja Tuhan, ada dasar firman Allah yang mendorong Anda, yang mendasari Anda untuk Anda masuk di dalam doa. Saudaraku, contoh Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Saudaraku, Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Saudaraku, Petrus tahu bahwa di tempat itu tidak ada ikan. Jangankan di tempat itu, saudaraku, sepanjang malam mereka mencari ikan, tetapi ikan tidak ada. Tetapi saudaraku, karena Allah yang berfirman, maka firman itu, saudaraku, bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Lukas 5 ayat yang kelima. Lukas 5 ayat 5. Amin. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Namun karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudaraku, dengan kata lain, Simon tahu gereja Tuhan bahwa di tempat itu tidak ada ikan. Jangankan di tempat itu, saudaraku, sepanjang malam mereka mencari ikan, tidak ada ikan sama sekali. Tetapi karena firman Allah, karena Allah yang berfirman, saudaraku, dari yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, setiap perkataan yang tidak sesuai dengan firman dalam hidup kita, saudaraku, harus dibuang dalam nama Yesus. Maka gereja Tuhan, saudaraku, jangan biarkan, saudaraku, perkataan apapun, saudaraku, haleluya, yang mempengaruhi hidup saudara. Tetapi biarkan firman Allah yang, saudaraku, yang mempengaruhi hidup Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, mengapa? Karena Filipi 2 ayat 10, saudaraku, segalanya tunduk kepada nama Yesus. Ingat bahwa firman adalah, haleluya, firman adalah Tuhan yang menjadi manusia, haleluya, tinggal di tengah-tengah kita. Maka Filipi 2 ayat 10, haleluya. Filipi 2 ayat 10. Amin. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah bagi Tuhan. kemuliaan Allah Bapa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, segala lutut, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ulangi lagi, haleluya. Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat 10. Amin. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dan langit, yang ada di atas bumi, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, waktu Anda dan saya berdoa, saudaraku, biarlah Anda berdoa karena saudaraku, gereja Tuhan disertai dengan pewahyuan akan firman. Ibrani pasal 6 ayat 17-18. Ibrani pasal 6 ayat 17-18. Saya berdoa gereja Tuhan hari ini, dimanapun saudara berada, gereja Tuhan, doamu akan menjadi doa yang berdampak. Doa saudara akan menjadi doa yang punya pengaruh dengan dahsyat dan luar biasa. Ibrani 6 ayat 17-18. Ibrani 6 ayat 17 dan 18. Amin. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, Amin. akan kepastian putusannya, Amin. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, Perhatikan gereja Tuhan, Allah itu mengikat dirinya dengan firman-Nya. supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah Amin. tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, Alkitab katakan gereja Tuhan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Allah tidak mungkin berdusta. Gereja Tuhan, contoh saudaraku, Anda Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk kesehatan. Saudaraku, sebelum Anda berdoa untuk kesehatan, saudaraku, Anda harus mendapatkan pewahyuan firman. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Ibrani, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh bulu-buluku kamu sembuh. Firman Tuhan berkata bahwa sampai putih rambutmu Tuhan menggendong kamu. Firman Tuhan berkata Keluaran 15:26 bahwa penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadamu. Firman Tuhan berkata Keluaran, haleluya, 23:25, beribadahlah kepadaku maka aku akan memberkatimu. Aku akan memberkati roti makananmu, aku akan memberkati air minumanmu, aku akan menjauhkan sakit penyakit dari tubuhmu. Saudaraku, firman ini, saudaraku, ini memberikan pewahyuan bagi saudara, pengertian kepada saudara, sehingga waktu Anda berdoa, Anda, saudaraku, berdoa dengan iman. Kenapa? Karena iman muncul, iman datang dari pewahyuan, pendengaran akan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, dalam Mazmur 89 ayat 35 sampai 38, gereja Tuhan, saudaraku, maka doa yang berpengaruh adalah doa yang, saudaraku, gereja Tuhan, haleluya, doa yang disertai dengan pewahyuan akan firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 89 ayat 35 sampai 38. Mazmur 89 ayat 35. Amin. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, Alkitab katakan aku tidak akan melanggar perjanjian. dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari bibir Tuhan tidak akan berubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, Alkitab katakan sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Gereja Tuhan, tentulah Tuhan tidak akan berbohong kepada saudara.
Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan itulah Tuhan penyedia baik-baik. Tuhan itu tidak berbohong, bagian saudara percaya. Saudara yang sedang berdoa untuk jabatan, untuk promosi, saudaraku, firman Tuhan berkata Mazmur 75, bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi peninggian datangnya dari Tuhan. Bagian saudara percaya kepada janji Tuhan itu. Saudara yang sedang berdoa bermasalah dengan keuangan, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pembebas hutang. Tuhan saudaraku, haleluya, Tuhan pembebas hutang. Bagaimana Tuhan, saudaraku, melalui Nabi Elisa membebaskan seorang janda yang kedua anaknya ingin diambil oleh penagih hutang dan ingin dijadikan menjadi budak. Gereja Tuhan. Saudaraku, sekali Tuhan berjanji, maka Tuhan itu pasti menepati janjinya. Ulangi lagi Mazmur 89 ayat 35. Haleluya. Mazmur 89 ayat 35. Amin. Haleluya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Gereja Tuhan, Tuhan itu tidak melanggar perjanjian. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan berubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Sekali Tuhan itu bersumpah demi kekudusannya, tentulah Tuhan tidak akan berbohong kepada Daud. Lanjutkan terus, haleluya. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Tuhan berkata kepada Daud, anak cucunya akan ada selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Tuhan berkata, saudaraku, tahta Daud itu seperti matahari di depan mata Tuhan. Lanjutkan terus, haleluya. Saudara gereja Tuhan, haleluya. Seperti bulan yang ada selama-lamanya. Seperti bulan yang ada selama-lamanya. Suatu saksi yang setia di awan-awan. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa tahta Daud seperti matahari, dan itu terjadi. Saudaraku, haleluya. Anda boleh melihat 40 tahun Daud menjadi raja. Bagaimana Daud itu begitu dihormati, begitu dikagumi. Memang mengapa? Karena tahtanya seperti matahari, sesuai dengan janji Tuhan. Gereja Tuhan, hidupmu, pernikahanmu, masa depanmu, kesehatan saudaraku akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji bahwa engkau diberkati, maka itu akan terjadi. Kalau Tuhan berjanji bahwa kemahmu akan aman, maka itu akan terjadi. Gereja Tuhan, di awal tahun, saudaraku, janji Tuhan yang datang kepada saya dan saudara adalah ayat 42, ayat yang ke-12, yaitu bahwa tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena Tuhan akan memberkati orang benar itu yang kemudian lebih baik daripada yang sebelumnya. Bagaimana saudara percaya? Waktu Anda percaya, maka apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, saudara lihat Alkitab saudara dalam Bilangan 23 ayat 19. Saudaraku, Bilangan 23 ayat 19. Saudaraku harus percaya bahwa semua yang Tuhan katakan melalui firman-Nya itu akan terjadi kepada saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Amin. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukan manusia sehingga Tuhan itu berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sehingga anak manusia dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, gereja Tuhan? Amin. Atau berbicara dan tidak menepatinya? Atau berbicara dan tidak menepatinya, gereja Tuhan. Sekali Allah berfirman, saudara mesti percaya. Dan apa yang Tuhan firmankan, itu akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku mungkin berkat Tuhan. Saudaraku tidak peduli seberapa lama, saudaraku, bahwa janji itu belum terjadi. Saudaraku, Abraham tidak peduli. Walaupun Abraham sudah umur 100 tahun dan istrinya 90 tahun, tetapi gereja Tuhan, kepada janji Allah Abraham tidak ragu. Sebaliknya Abraham memuliakan Allah dan Abraham percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah pasti menepati janjinya. Saudaraku, dalam 1 Samuel 15 ayat 29, saudaraku, sang mulia tidak berdusta. 1 Samuel 15 ayat 29, sang mulia, Tuhan itu sang mulia tidak berdusta. Firman adalah dasar setiap hari kita bisa melihat mujizat demi mujizat. Haleluya. 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Amin. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dan ia tidak tahu menyesal. Dan Tuhan itu tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, sang mulia tidak berdusta. Sekali dia berjanji, dia pasti menepati janji. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Nah, Tuhan mau gereja Tuhan, engkau dan saya, mencari firman-Nya, menggumuli firman dalam doa puasa Daniel ini. Gumuli firman, dapatkan firman itu, sehingga waktu engkau dan saya masuk di dalam doa, saudaraku, engkau berdoa dengan pewahyuan akan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, saya melihat dalam ibadah Mezmah malam dan doa fajar setiap pagi, begitu banyak kesaksian. Saudaraku, bagaimana orang dibebaskan dari narkoba, bagaimana orang bebas dari hutang, bagaimana orang, saudaraku, gereja Tuhan, Tuhan berikan keturunan ilahi. Saudaraku, siapa yang mengerjakannya? Saudaraku, firmanlah yang mengerjakan. Firman adalah dasar sehingga terjadinya banyak mujizat dalam ibadah Mezmah malam, sehingga terjadinya banyak mujizat dalam ibadah doa fajar. Saudaraku, haleluya. Walaupun ini ibadah online, saudara gereja Tuhan, Anda boleh melihat begitu banyak mujizat. Saudaraku, apa yang mendasari adalah firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Maka betapa penting dalam doa puasa selama 21 hari ini. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan,
ambil firman itu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Ambil firman itu, saudaraku, gali firman itu, dapatkan firman itu. Karena waktu Anda menemukan firman, saudaraku, Anda mendapatkan pewahyuan. Waktu Anda masuk di dalam doa, maka saya percaya doa Anda bukan sia-sia, tetapi doa Anda akan berdampak dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Lukas pasal 10 ayat 19. Saudaraku, contoh Lukas 10 ayat 19. Saudaraku, ada banyak orang berdoa waktu mengusir setan. Setannya tidak pergi, mengapa? Karena waktu dia berdoa tidak ada dasar firman-Nya. Saya ulangi. Saya jadi teringat Bapak Ibu gereja Tuhan. Haleluya. Ada seseorang saudaraku, haleluya, waktu dia berdoa, haleluya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bisa waktu berdoa seketika setan itu pergi? Jawabannya sederhana. Saudaraku, pewahyuan akan firman. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Amin. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Gereja Tuhan, kalau Anda dan saya sedang berhadapan dengan kuasa iblis, kuasa kegelapan, pentingnya engkau dan saya memperlengkapi dirimu dengan pewahyuan akan firman, sehingga waktu engkau masuk di dalam doa untuk peperangan rohani, engkau tidak berdoa tanpa pengetahuan akan firman. Saya ulangi, saudaraku, jangan mencoba menghadapi peperangan rohani tanpa pengetahuan akan firman. Gereja Tuhan, engkau harus memperlengkapi dirimu dengan pengetahuan rohani, dengan pengetahuan firman. Dan saudara gereja Tuhan, karena pewahyuan akan firman, itu yang disebut dengan iman. Sehingga waktu engkau berdoa, berhadapan dengan kuasa kegelapan, engkau tidak akan pernah kalah. Mengapa? Karena engkau percaya bahwa Lukas 10 ayat 19, kepadamu telah diberikan kuasa, sehingga iblis setan akan tunduk di dalam nama Yesus. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, contoh, saudara yang berkekurangan. Saudara, waktu engkau berdoa meminta kelimpahan gereja Tuhan, engkau tidak meminta dengan keraguan, dengan kebimbangan, tetapi engkau percaya. Dan karena engkau percaya, engkau belajar memberi, engkau belajar menabur, engkau belajar setia persembahan persepuluhan, engkau setia persembahan sulung. Mengapa engkau melakukannya? Karena engkau percaya. Dari mana saudara bisa percaya? Dari, saudaraku, haleluya, pewahyuan akan firman. Saudaraku umat yang berkati Tuhan, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara akan mengalami promosi. Saudara akan mengalami, haleluya, pemulihan dan pemulihan. Akan ada banyak mujizat, kedahsyatan luar biasa ketika gereja Tuhan kau dan saya berdoa, saudaraku, haleluya, disertai pewahyuan akan firman. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan kau dan saya diberkati dengan dahsyat luar biasa. Yeremia 1 ayat 11 sampai dengan 12. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Gereja Tuhan, sampai Anda bisa melihat, sampai Anda bisa melihat, maka saudaraku, mujizat kedahsyatan akan terjadi. Yeremia 1 ayat 11 dan 12. Yeremia 1 ayat 11 dan 12. Amin. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Firman Tuhan berkata, Yeremia, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Saudaraku, Yeremia berkata, aku melihat sebatang pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, Lalu firman Tuhan kepada Elia. baik penglihatanmu, Lalu firman Tuhan kepada Yeremia, baik penglihatan. sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Gereja Tuhan, aku siap sedia melakukan firman-Ku. Gereja Tuhan, apa yang saudara lihat? Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, saya selalu memperkatakan kelimpahan karena saya sudah melihat itu. Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus datang supaya kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Di awal-awal pandemi, saudaraku, firman datang kepada saya. Saudaraku, di awal-awal tahun, di awal-awal pandemi adalah bahwa roti dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak berkurang. Saya ingat gereja Tuhan, bahwa firman itu selalu dideklarasikan di setiap memberi persembahan. Dan saya melihat gereja Tuhan, bagaimana jemaat mengalami, bagaimana umat Tuhan mengalami, bagaimana umat Tuhan bersaksi, Pak, betul, roti dalam tempayan saya tidak habis, minyak dalam buli-buli saya tidak berkurang. Mengapa? Karena apa yang Anda lihat, Tuhan katakan, baik penglihatanmu, maka aku akan segera melakukan firman-Ku. Gereja Tuhan, apa yang saudara lihat hari ini? Bisakah saudara melihat saudara yang sakit bahwa engkau sudah sembuh? Bisakah saudara melihat bahwa saudara yang punya utang bahwa Tuhan itu membebaskan hutangmu? Bisakah saudara melihat bahwa saudaraku Anda yang sudah menikah belum punya keturunan, tetapi engkau bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan itu akan memberikan keturunan ilahi kepadamu? Bahkan saudaraku, apakah saudara melihat saudara yang belum punya pasangan hidup, tapi Anda sudah melihat bahwa Alkitab berkata dalam kitab Keluaran, Tuhan membuat bidan-bidan itu berumah tangga.
Tuhan yang membuat bidan-bidan itu berumah tangga. Gereja Tuhan, apa yang kamu lihat? Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda lihat. Haleluya. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya akan mengalami banyak mujizat dan kedahsyatan, saudaraku, di dalam doa puasa Daniel dan setelah doa puasa Daniel ini. Yeremia 1 ayat 11 12. Haleluya. Yeremia 1 ayat 11 dan 12. Amin. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Hai Yeremia, apakah yang kau lihat? Jawabku, Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. aku melihat sebatang pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, Firman Tuhan kepada Yeremia, baik penglihatanmu, baik penglihatan, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. maka aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Gereja Tuhan, apa yang saudara lihat? Bisakah saudara melihat bahwa tahun ini adalah the year of supernatural? Bisakah saudara melihat bahwa tahun ini, bahwa saudara gereja Tuhan, bisnismu, kesehatanmu, karirmu akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Dasar firman Tuhan yang apa? Ayat 42:12. Bahwa Tuhan memberkati Ayub yang kemudian, yang selanjutnya lebih daripada yang sebelumnya. Saudaraku, apa yang saudara lihat? Haleluya, haleluya. Saudaraku, mati yang berkati Tuhan. Maka ingat, ketika saudaraku, haleluya, Lot mengambil yang terbaik, dia mengambil lembah yang terbaik. Saudaraku, ini yang Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, pandanglah sekelilingmu. Apa yang kamu lihat? Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, semua yang kamu lihat itu, semuanya itu akan menjadi milikmu. Gereja Tuhan, apa yang saudara lihat hari ini melalui firman Tuhan? Saudaraku, mati yang berkati Tuhan. Ada banyak orang berkata, haleluya, bahwa hidup itu seperti roda, karena itu yang dia lihat. Tapi bisakah Anda melihat bahwa Ulangan 28:13, hidup akan terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku, kalau itu yang saudara lihat, maka itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, maka Hosea pasal 14 ayat 2. Saudaraku, Tuhan itu akan bersegera melaksanakan firman-Nya. Saudaraku, dengarkan ini. Firman itu akan bersegera. Tuhan akan bersegera melaksanakan firman-Nya. Hosea pasal 14 ayat yang kedua. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Hosea 14 ayat 2. Amin. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, Bertobatlah Israel kepada Tuhan Allahmu. sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Amin. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Amin. Katakanlah kepadanya, Amin. ampunilah segala kesalahan, Amin. sehingga kami mendapat yang baik, Amin. maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Gereja Tuhan, maka perlunya pertobatan. Haleluya. Maka saya percaya kedahsyatan keluar biasaan terjadi dengan dahsyat dan luar biasa kepada saya dan saudara. Yang pertama, jadi saudaraku gereja Tuhan, saya ulangi sekali lagi, apa yang saudara lihat? Saudaraku, Anda harus bisa melihat itu melalui firman Allah. Maka perlunya engkau dan saya gereja Tuhan dalam doa puasa Daniel ini duduk diam di kaki Tuhan. Saudaraku, menggali firman Allah. Dan firman Allah ini saudaraku akan memberikan kepada saudara janji-janji. Firman Allah ini memberikan saudara kebenaran. Firman Allah ini memberikan saudara kepada pengharapan. Saudaraku, maka waktu Anda berdoa, engkau berdoa dengan pewahyuan akan firman. Karena apa yang kamu lihat dari janji Tuhan, entahkah itu kesembuhan, entahkah itu promosi, entahkah itu umur panjang, maka itu akan terjadi kepada saudara dengan dahsyat luar biasa. Yang pertama, yang kedua, saudaraku, haleluya, doa yang disertai, doa, haleluya, yang disertai dengan ketekunan. Saudaraku, poin yang kedua, doa yang disertai dengan ketekunan. Dalam Lukas pasal 18, saudaraku, dalam Lukas pasal 18, saudaraku, dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, saudaraku gereja Tuhan, bahwa haleluya, Tuhan akan membenarkan umatnya yang siang dan malam berseru-seru kepadanya. Haleluya, baca buku haleluya. Lukas 18 ayat 7. Amin. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. yang siang malam berseru kepadanya? Garis bawahi kata siang dan malam berseru-seru kepadanya. Gereja Tuhan, maka dalam doa puasa Daniel selama 21 hari ini gereja Tuhan, saudaraku, engkau harus berdoa dengan ketekunan, engkau harus berdoa dengan berseru-seru siang dan malam kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 18 ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Selalu datang kepada hakim dan selalu datang kepada hakim. Hakim itu berkata, aku tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Allah pun aku tidak takut. Tetapi karena janda ini selalu mengganggu aku, selalu datang kepadaku, biarlah aku menolong dia, karena ia selalu datang kepadaku. Gereja Tuhan, Yesus berkata, perhatikan apa yang diucapkan oleh hakim yang lalim itu. Saudaraku gereja Tuhan, Allah kita bukan hakim yang lalim. Bukankah Allah akan membenarkan umatnya yang siang dan malam, yang terus-menerus bertekun di dalam doa? Saudaraku gereja Tuhan, maka 1 Samuel pasal yang pertama, Hana adalah contoh yang baik. Alkitab berkata 1 Samuel 1:12, Hana terus menerus di dalam doa. 1 Samuel
Saudaraku, 1 Samuel 1 ayat 12. Hana terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Amin. 1 Samuel 1 ayat 12. Amin. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, Ketika Hana terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. maka Eli mengamat-amati mulut Hana. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, dan bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, dan suaranya tidak kedengaran. maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Gereja Tuhan, Hana adalah contoh buat saya dan saudara. Hana terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia anak. Mengapa? Karena Hana, saudaraku, dia terus menerus dia bertekun di dalam doa. Saudaraku, Yesus juga ada teladan buat kita. Lukas pasal 6 ayat 12. Saudaraku, sebelum dia memilih dari banyak orang, sebelum dia memilih 12 murid daripada banyak murid-murid, saudaraku, bagaimana Yesus, Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 12, semalam-malaman Yesus itu berdoa. Bagaimana Yesus bertekun di dalam doa. Lukas pasal 6 ayat 12. Haleluya. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Amin. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Amin. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Amin. Simon yang juga diberinya nama Petrus. Amin. Dan Andreas saudara Simon. Yakobus dan Yohanes. Amin. Filipus dan Bartolomeus. Amin. Matius dan Thomas. Amin. Yakobus anak Alfeus. Amin. Dan Simon yang disebut orang Zelot. Amin. Yudas anak Yakobus. Yes. Dan Yudas Iskariot yang kemudian Amin. menjadi pengkhianat. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagaimana Yesus adalah teladan buat saya dan saudara. Alkitab mengatakan dengan tegas, dengan jelas bahwa semalam-malaman Yesus berdoa. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, berapa banyak orang menyesal? Berapa banyak orang, saudaraku, haleluya, haleluya, menyesal di kemudian hari ketika dia salah mengambil keputusan. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan pernah mengambil keputusan yang sangat penting tanpa engkau melibatkan Tuhan di dalam doamu. Bagaimana Yesus adalah contoh yang baik buat saya dan saudara. Bagaimana Yesus, Alkitab berkata, semalam-malaman Yesus itu berdoa. Saudaraku, beberapa ayat lagi. Maka Ibrani 6 ayat 12, tolak menjadi lamban. Saudaraku, tolak menjadi lamban. Jangan lamban, jangan menyerah. Engkau harus bertekun dalam doa, percaya bahwa doamu pasti akan terjadi. Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12. Amin. Agar kamu jangan menjadi lamban, Amin. tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran Amin. mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Gereja Tuhan, tolak menjadi lamban. Jangan lamban. Saudaraku, jangan berlambat-lambat. Jangan tidak percaya, jangan menyerah. Tetap percaya, tetap bertekun bahwa semua pokok doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Satu ayat lagi, Roma pasal 4 ayat 20. Gereja Tuhan, saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Roma pasal 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Amin. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Abraham terhadap janji Tuhan tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Malah Abraham memuliakan Tuhan walaupun Abraham menunggu anak itu begitu lama. Alkitab katakan Abraham sudah umur 100, istrinya 90. Tetapi saudaraku, Abraham tidak menyerah. Abraham percaya, Abraham tetap bertekun bahwa Tuhan pasti memberikan keturunan ilahi kepadanya. Dalam nama Yesus, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan berkati seluruh umatmu, kami percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu gereja Tuhan, apa yang saudara lihat hari-hari ini? Apakah saudara melihat engkau yang sakit bahwa engkau sudah sembuh? Apakah saudara melihat saudara yang sedang berdoa untuk karir bahwa Tuhan sudah memberikan Anda kursi kehormatan? Tuhan sudah mempersiapkan Anda posisi-posisi yang luar biasa. Apakah Anda sudah bisa melihat itu melalui pewahyuan akan firman? Saya percaya gereja Tuhan. Apa yang saudara lihat itu akan terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Tuhan berkati umatmu dalam nama Yesus. Berkati umatmu yang sedang berdoa untuk pemulihan karir, pemulihan keuangan, pemulihan bisnis, pemulihan kesehatan. Umatmu sedang berdoa untuk keturunan ilahi, untuk pasangan hidup. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Percaya Bapak Ibu dalam doa puasa Daniel ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Dalam tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuat kalian peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini persekutuan tubuh Kristus? Dan kau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari ucapkan syukur, terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Amin. Demikian Yesus mengambil cawan
dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuat ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dan setiap kali kita minum tubuh dan darahnya, kita sedang memperingati hari kematian Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari engkau percaya, minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Mari angkat tangan saudara. Berkati umatmu dalam nama Yesus. Umatmu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Umatmu yang sedang berdoa untuk pemulihan karir, pekerjaan, kesehatan. Umatmu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Umatmu yang sedang berdoa untuk pemulihan keuangan. Diberkati berlimpah-limpah. Semua umatmu semuanya sehat, umur panjang, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami, hari ini kami akan membawa persembahan sulung. Hari ini kami akan membawa persembahan persepuluhan umatmu yang membawa persembahan mereka. Berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan sulung, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, biarlah Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang kelima. Kita masuk dalam doa puasa Daniel yang akan kita akhiri tanggal 22 di bulan ini. Saya percaya saudaraku, ikuti doa puasa ini dengan sukacita, ikuti doa puasa ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya semua pokok-pokok doa Tuhan akan ubahkan menjadi kesaksian yang besar. Semua sindiran atasmu Tuhan yang menghentikan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Shalom. God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Engkau